Yuda. Siapa tuh? Siapa tuh? Oh, Mika. Kenapa tuh? Mau nanya dong. Boleh. Nanya apa? Nanya apa? Iya. Ini sebenarnya berkaitan sama relasi antar manusia. Waduh, keren sekali. Sekalinya Mika nanya langsung relasi manusia. Kenapa sama manusia? Enggak. Ini masih di kalangan pertemanan kok ya. Okay. Atau bahkan di keluarga sendiri. Ketika mungkin beberapa di antara orang-orang tertentu yang kayak dipercaya banget loh untuk mendengarkan cerita orang lain. Jadi orang-orang tuh kayaknya curhat ke dia aja gitu. Okay. Tapi yang namanya manusia kan tidak selalu dalam kondisi siap ya. Betul. Nggak selalu ready untuk mendengarkan orang lain. Karena mendengarkan juga butuh kesiapan. Iya. Energi yang stabil. Kesehatan yang baik gitu. Sehingga bisa objektif gitu loh. Yang nggak ujung-ujungnya adu nasib gitu. Iya, benar. Nah, gimana dong Yud kalau seandainya memang lagi nggak ready, lagi nggak siap sebenarnya dengerin cerita itu. Tiba-tiba orang-orang nongol aja mau curhat dong gitu. Padahal kitanya juga lagi kelabakan dengan ujian hidup. Benar. Kalau saya lihat dari penerangan saya tuh baru mengalami kejadian ini. Benar sekali. Benar. Jadi Mika tentunya datang ke orang yang tepat. Karena saya adalah tipikal orang yang langsung kabur gitu. Nggak juga sih. Jadi kalau misalkan di kondisi itu kan banyak orang yang secara tidak sengaja mau nggak mau berada di kondisi itu ya. Iya. Lagi capek, lagi nggak pengen dengerin cerita orang, ketemu orangnya. Langsung dia ceritanya nyerocos. Langsung diminta adu nasib. Berat banget ya. Iya. Yang bisa Mika lakukan pertama itu pranayama, Mika. Ya, ini saya pelajari dari Ade Rai sebenarnya. Iya. Nah, jadi katanya nafas itu adalah sifatnya kayak monyet. Jadi monyet itu kalau kita lihat karakter atau kera, itu kan karakternya sangat aktif ya. Nah, kita kalau nafasnya tidak beraturan, itu membuat kita semakin tidak nyaman. Jadi memang pertama itu harus mengatur diri katanya. Nafas dulu sambil mikirin sambil nafas itu apa yang harus saya lakukan gitu ya. Kedua, kita lihat juga orang yang kita ajak ngomong ini termasuk orang yang di circle apa gitu. Kalau misalkan circle terdekat, ya mungkin masih ada kompensasi lah ya. Misalnya kita bisa terimalah obrolannya selama berapa lama. Ya juga orang dekat banget kan gitu. Tapi kalau misalkan orangnya jauh dan segala macam, kayaknya boleh untuk kita menyetop sih. Nah, nyetopnya itu gimana? Dengan cara yang baik yang agar dianya ini nggak sampai tersinggung gitu loh. Nah, ini memang balik kepada karakter ya. Oke. Jadi ada orang yang memang mengerti kode nih. Jadi kalau misalkan kayak kita ngobrol, kemudian kita bisa bilang, aduh capek banget hari ini ya, jadi pengen tidur. Oh, dia ngerti kode nih, oh berarti kamu perlu waktu istirahat. Ya boleh dah, kita akhiri percakapan. Itu enak tuh. Iya. Tapi ada nih orang-orang rese, maksa kan gitu ya. Iya. Dia nggak memperhatikan kode itu. Tidak mungkin. memperhatikan kode itu. Dan pada akhirnya mau nggak mau kita harus katakan, kayaknya aku harus pulang nih gitu. Kenapa? Ya kalau memang ingin menjaga hubungannya dengan baik, alasan-alasan yang membuat dua orang ini tidak tersinggung boleh dikatakan. Misalkan, ya saya harus ngurus kucing di rumah gitu. Ada yang ngasih mereka makan. Atau sesuatu kayak, ya di rumah lagi nungguin orang tua nih. Atau bisa gini ya, saya mau ngurus bisnis gitu kan. Ngurus bisnis. Kan kaget, kok bisnis diurus padahal kan lebih penting cerita saya gitu. Ya bisnis itu kucing saya gitu, namanya bisnis. Bener. Saya mau ngurus bisnis datang dia. Iya kan? Benar. Jadi memang pertama harus ngurusin bisnis itu penting sih. Alias nama peliharaan ya. Tapi itu benar sih. Dalam artian memberikan alasan-alasan yang membuat orang itu tidak tersinggung itu juga menjadi salah satu faktor bagaimana kita bisa terlihat nyaman di mata mereka. Oke. Atau salah satu cara ini kira-kira bisa dipakai nggak Yud? Ketika kita bilang bahwa ya jujur aja kita dalam kondisi yang nggak baik-baik saja, bisa nggak di hari lain esok mungkin gitu. Jadi kayak diundur gitu loh. Kita kayak negosiasi sama si pencerita ini bahwa ya kita jujur, kita bilang bahwa kita nggak ready untuk dengerin cerita tersebut, kita belum siap gitu karena kita juga lagi trouble, lagi nggak enak badan, kurang fit dan prima. Jadi besok aja boleh ya gitu. Sebenarnya sangat boleh sih, karena permasalahan kita sebagai orang Indonesia itu kan
jarang sekali kita bisa mengatakan tidak. Oh, jarang ada yang selugas itu. Selugas gitu itu. Tapi sebagai orang yang memiliki perasaan, rasa capek misalkan, itu wajar-wajar aja kalau kita mau menerima atau tidak sebenarnya. Oke. Cuman memang yang menjadi pertimbangan adalah cara menyampaikan aja sih. Karena misalkan kalau kita ketemu sama orang yang, ada nih tipikal orang yang drama banget kan ya. Iya, problematik banget. Problematik banget, kebetulan aja dia jadi temen kan. Terus pada saat dia satu momen itu mungkin moodnya lagi jelek, sedikit kata tidak atau penolakan dari dia tuh dianggap dunia dia hancur. Oke, terus buat status ini itu, gitu, buat story ini itu. Malah ngurusin bisnis padahal masih bagusan ngurusin aku ya gitu misalkan kan gitu ya. Ternyata dia lebih memilih bisnisnya. Dan pada akhirnya orang-orang nyerbu statusnya, dia dibilang, iyalah dia mendingan ngurus bisnis ngurus kamu. Ditampar kenyataan kan gitu jadinya. Iya. Tapi memang ada orang-orang tipikal seperti itu, dan ini memang balik lagi di momentum ketika kita merasakan hal itu juga. Oke. Kalau misalkan lagi stabil, bisa kita ngomongnya enak nih, gitu. Kita mikirin, ya dah deh, mungkin bisa besok ya berusaha biar jangan tersinggung. Iya. Tapi kalau kita lagi nggak stabil itu, wah itu bisa saja adalah akhir pertemuan kalian. Nah, iya, itu bisa istilahnya ciri-ciri atau pemantik gitu ya, kerenggangan hubungan sebenarnya, dan lagi-lagi manusia hadir dalam hidup kita hanya sementara. Sementara ya. Jadi memang yang paling penting adalah mengenal positioning diri sih. Iya. Jadi kalau misalkan misalnya Mika merasa capek nih dengerin omongan orang, kebetulan orang dekat, misal saya nih ngobrol, tiba-tiba saya nyerocos saja, oh ya ampun, kemarin terjadi kudeta di negara Suriah itu misalkan, lagi nggak pengen nih denger politik kan gitu misalkan, ngomong aja karena kita dekat. Misalkan ada orang lain, nah ini balik lagi, misalkan positioningnya Mika adalah ketemu rekan bisnis, yang dimana terpaksa harus mendengarkan ceritanya, ya berarti mau nggak mau melihat kepentingannya sekarang, saya bisa bertahan sejauh ini biar mendapatkan tujuan saya, atau memang harus saya selesaikan di sana. Oke, ada tujuan lain sebenarnya kenapa kita harus mencoba bertahan di kondisi itu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat ya nggak ada tujuan lainnya, kita bisa ngomong kok bahwa kita nggak ready untuk dengerin gitu ya. Ibaratnya kayak ketawa karir lah ya. Iya. Bener Pak. Pasti juga kita sering berada di kondisi yang memang kita memerlukan dia, tapi kita lagi capek banget gitu. Ya kalau gitu ya mikirin aja nafasnya lagi. Benar. Ini masa depan saya, gaji saya di sini. Iya. Manage diri sendiri gitu ya. Oke. Dan sejauh mana sebenarnya cerita itu bisa kita terima, misalkan dia ceritanya sebatas omongan luar nih, nyata anak Gen Z nyata gini ya gitu. Oh, nggak masalah sih. Tapi kalau dia sudah mulai menceritakan hal-hal yang bersifat pribadi, itu hati-hati lagi. Oke, personal life-nya ya. Kok dia ngomongin ini? Berarti dia kemungkinan ada maksud, entah karena Mika memang merasa bisa dipercaya, entah Mika misalkan dipaksa masuk ke dalam positioningnya dia. Ingin dilibatkan gitu ya. Betul, karena mungkin dia bisa melihat bahwa Mika memiliki sesuatu yang berguna bagi dia. Ini hati-hati juga sih. Wah, waspadalah kawan-kawan. Benar. Jadi kalau dalam posisi seperti itu, saran saya di semua ilmu bela diri juga diajarkan. Kalau ketemu hal seperti itu, jangan melawan, lari. Tapi nggak langsung lari sih. Run teman-teman. Lari, run. Demi keselamatan hidup Anda. Nafas. Ikuti saya. Tahan. Oh, belum ya. Nafas lu. Tahan. Wah nih. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat, dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.